Kalau saya selingkuh, tidak akan saya bersama kau. Babi kau. Kau, kau ngomong saya. Diam, diam. Dulu saya sering bertanya, mengapa saya harus mengalami semua. Orang dengan sifat NPD, profesi yang paling cocok dengan NPD apa? Pendeta. Makasih C buat kesediaannya berbagi sama kami C. Semoga kisah Cece ini bisa banyak orang itu belajar C untuk mereka bisa mungkin lepas juga dari beberapa orang yang mengalami KTRT atau gimana gini. Nah, bisa nggak C ceritakan awal pertama kalinya Cece mengenal dengan mantan suami ya Pak Moses itu Awal awal kenal, ceritanya gimana tuh? saya ceritakan dari awal. Jadi awal kenal itu ya seperti layaknya orang kenalan biasa, nggak ada yang aneh, nggak ada yang beda. Waktu itu saya masih umur 17. Saya waktu itu Oh masih umur 17. 17, umur 17. Umur 17 waktu itu saya sudah kuliah. Dan saya waktu itu juga sudah kerja. Saya bekerja sebagai instruktur aerobik, instruktur fitness. Ketemunya di tempat fitness. Kenalan bisa. Waktu itu yang kenalan sih awalnya teman saya yang kenalan dengan dia. Terus eh, kasih nomor telepon sama teman saya. Akhirnya dia Hmm. telepon. Waktu itu kan saya kos. Aku di kos ya kenalan biasa seperti umumnya. Cuma yang perlu digarisbawahi ya, kalau orang Mhm. NPJ itu dia pasti maunya cepet-cepet, Maunya cepet-cepet. Jadi cepet-cepet. PDKT berkilat gitu loh, love bombing. Jadi dia kayak bener-bener menggambarkan dirinya tuh sebagai laki-laki yang sempurna, like this is it, this is your soulmate gitu loh. Oh, itu ya. Dia berusaha menggambarkan dirinya seperti itu. This is it, this is your soulmate. Ini there's someone that's perfect for you. Ya, kayak dia menunjukkan bahwa kayak kita tuh benar-benar kayak punya hobi yang sama, terus dia menggambarkan dia tuh juga benar-benar agamais, benar-benar orang yang setia, yang takut Tuhan, yang pokoknya nyanyi lagu gereja terus lah, baca Alkitab terus lah, terus kayak benar-benar menggambarkan dirinya tuh perfect banget gitu loh. Nah, Terus waktu posesif. waktu kenal sama Cece dia sudah jadi pendeta, Ce. Belum, Oh, belum, belum. pengangguran, Oh, saya kira Cece pengangguran. terkesima Enggak karena ada yang dia itu bilang seorang saya pendeta suka gitu. sama dia karena dia banyak uang. Itu nol, nol, nol besar. Aslinya dulu pengangguran dia. Saya nemani dari nol. Oh, Cece nemani dari nol. Nemani dari nol. Nah, yang membuat Cece kok tertarik sama Pak Moses ini gimana? Apa yang Kita membuat dulu tertarik ya? seperti kayaknya anak remaja umur 17. Waktu itu kita naif gitu loh. Dan zaman tahun segitu tuh ya kan belum ada medsos, belum ada TikTok, belum ada Quen pun juga belum ada kan tahun segitu. Mm-mm. Jadi terus terang pengetahuan kita tuh hal-hal gitu, apalagi tahun zaman the 90s ya, kita kan generasi 90s, mental health tuh nggak ada mental health issue tuh nggak ada. Berarti pada waktu dia jadi pendeta itu waktu bersama dengan Cece Itu ya? sekitar 10 tahun yang lalu, 10 lah, 10 tahun yang lalu jadi pendeta. Itu awal-awal pernikahan baik-baik saja. Awal-awal pernikahan posesif cemburuan, Posesif, dan dia nggak suka cemburuan. kalau dan dia nggak suka kalau kita dekat dengan keluarga kita, maunya dengan dia terus gitu loh. Oh, Dia pelan-pelan mulai mengisolasi kita. Ya, mulai mengisolasi kita pelan-pelan dari teman-teman kita tuh dia eliminasi satu-satu, keluarga tuh dia jauhkan pelan-pelan, jadi akhirnya kita hanya hanya dengan dia tok, taunya dia tok gitu loh. Jadi kita kehilangan support system. Jadi kalau misalnya ada pertengkaran atau ada apa, kita bingung mau ngadu sama siapa. Karena sudah nggak punya teman, saudara jauh. hmm. Itu caranya Nah, NPD pada menguasai waktu kita. dia jadi hamba Tuhan atau pendeta itu kan eh Cece itu sendiri mensupport dia gitu atau gimana itu? Nggak, nggak ada apa, nggak ada support, nggak ada apa-apa. Jadi gini, ceritanya dia tuh kan tiba kan pertama dia tuh jadi pengacara.
ya, jadi Hmm. pengacara. Terus dia tuh emang dari dulu suka bercita-cita kayak membantu orang, suka melayani orang. Dia tuh bercita-cita suatu saat dia tuh bisa eh, mewujudkan impiannya dia, like save the world, something like that gitu loh. Nah, tiba-tiba Hmm. nggak tahu out of nowhere, tiba-tiba dia sudah jadi pendeta. Saya juga nggak ngerti dia jadi pendeta. Tiba-tiba dia kayak khotbah-khotbah. Jadi gini, kehidupan dia itu kayak dia punya dua kehidupan yang berbeda. Saat dia masuk ke dalam rumah, dia tuh menjadi suami saya. Tapi begitu dia keluar rumah, dia bujangan, tidak punya istri, tidak punya anak. Dan dia kayak punya punya kehidupan yang lain gitu. Begitu dia keluar rumah, dia tuh bukan sosok yang tadi di dalam rumah suami saya itu bukan. Begitu keluar rumah, dia sosok yang lain. Bahkan dia ganti namanya. Nama aslinya kan bukan itu, bukan MH itu nama aslinya. Oh. Jadi setelah dia jadi menjadi pendeta itu, dia rubah namanya jadi MH, inisial MH itu. Tiba-tiba saya juga dah, tiba-tiba namanya jadi MH. Kok bisa ganti nama dari mana? Nggak ngomong saya cita apa juga. Soalnya komunikasi kita emang sangat minim. Karena dia pulang rumah itu jam 2, jam 3 malam baru pulang. Tidur, jam 10 dia sudah berangkat lagi gitu loh. Dan orang NPD dari awal melatih kita untuk tidak bertanya-tanya, untuk tidak enggak apa ya, nggak nanya kamu mau kemana, kamu nanti pulang jam berapa. Kok kita mulai bertanya, dia mulai silent treatment, dia mulai marah-marah. Jadi akhirnya kita para korban MPD itu kebanyakan orang-orang yang sungkanan dan nggak mau ribut. Jadi kita milih, ya Iya. wis lah, diam aja. Ngapain nanya nanti ribut, gitu loh. Jadi kalau dia pergi ya dia pergi aja. Saya nggak pernah nanya kamu kemana, kamu pulang jam berapa, daripada ribut. Dan dia tahu itu gitu loh. Jadi dia memanfaatkan sifat kita yang sungkanan dan nggak mau ribut. Jadi dia kalau pergi malam pulang jam 2. Jadi kita komunikasinya sangat jarang. Jadi saya nggak tahu tiba-tiba dia sudah jadi pendeta. Dia bilang dia sering cerita dia khotbah atau apa, saya juga bingung. Kapan dia sekolah pendeta? Tiba-tiba sudah jadi pendeta. Tiba-tiba punya gereja. Jadi dia dirikan gereja sendiri, dia jadi pendeta sendiri. Berarti dia ngembalakan sebuah jemaat kayak gitu ya? Iya. Loh, Dan pada waktu dia saya dengar mengembalakan apa jemaat aja itu sudah melakukan jelek. kekerasan tuh. Pada waktu dia jadi pendeta, dia kan melakukan kekerasan itu. Nah, apakah Ya. jemaat itu tahu, Cek, dengan perbuatannya dia itu? Awalnya kan nggak tahu, saya kan nggak pernah cerita. Mereka juga bahkan mereka nggak tahu kalau ada saya, gitu loh. Mereka nggak Oh, tahu nggak kalau tahu kalau pendeta ini punya punya. istri kayak gitu. Mereka nggak tahu. Mereka karena saya Oh, nggak mereka pernah nggak diajak ke tahu. sana. Di mana-mana tuh ngakunya dia bujangan gitu loh. Serius ini. Waduh. Loh, eh, berarti jemaat itu nggak tahu keberadaannya Cik Sri gitu ya? Nggak tahu. Karena kan gerejanya di Sidoarjo, sementara kan saya tinggalnya di Surabaya. Gitu loh. Jadi dia kayak punya dua kehidupan yang terpisah gitu loh. Hmm. Nah, semenjak waktu kasus ini ke blow up, boleh tahu tindakan dari sinodenya atau mungkin dari Nggak ada. jemaatnya itu Saya masih tetap ikut sama dia. Bahkan saya curiga sinode itu dia yang buat juga. Hah? Oh, gitu. Berarti sinodenya itu tidak ada tindakan sama sekali aja ya? Dia tetap pendeta saat ini. Setahu saya begitu. Oh, Karena saya sudah nggak kontak lagi sama dia. Saya sudah nah, blok nomor Kak, WA-nya. tapi untuk jemaatnya sendiri apa-apa kalau Cece belum tahu ya, masa waktu kemarin awal-awal heboh itu jemaatnya masih ada atau apa belum nggak tahu juga ya. Setahu saya kan saya juga banyak bertemu dengan beberapa mantan jemaatnya, korban-korbannya dia. Kebanyakan Hmm. jemaatnya dia itu orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya dia. Jadi kayak gini, dia tuh sering bantu orang, Oh, disupport membantu ya secara ekonomi. dibantu. Jadi misalnya orang yang ekonominya lemah itu dia Oh ya. kunjungi rumahnya gitu ya. Dia lihat, oh gentengnya bocor ya, saya perbaiki gitu ya. Let's say Oh. habis 5 juta. Terus dia bilang, kalau kamu nggak datang kebaktian,
ganti uang saya nggak 5 dikasih juta. bantuan. Orang uang segitu kan nggak sanggup gitu loh. Iya, Ngerti ya sistemnya kayak gitu. Kebanyakan jemaatnya tuh orang-orang gitu. Ada kalau mungkin lihat di TikTok saya ada beberapa komen dari mantan-mantan jemaatnya. Ya, mereka bilang apa, puji Tuhan sudah lepas, saya 2 tahun pernah tinggal di situ, di gereja situ, terpaksa tinggal di situ karena rumahnya diambil atau gimana, kalau nggak salah rumahnya diambil paksa dengan si pendeta ini. Puji Tuhan sekarang sudah lepas, saya 2 tahun di situ, apa sengsara banget gitu loh, hidup dalam ketakutan, sering dimarahi, dibentak-bentak gitu. Ada beberapa kalau baca di komen di TikTok saya mantan-mantan jemaatnya. Dan mereka juga cerita ajaran dia di atas mimbar itu nyeleneh banget gitu loh. Salah nyelenehnya satu gimana ya? ajaran, ini kesaksian dari salah satu jemaatnya. Dia bilang Ya, begini, cerai itu dilarang. Cerai itu nggak boleh. Tapi nikah lagi boleh. kok kayak kaum sebelah ya malahan ya? Kan Nabi Daud sama Nabi Salomo kan istrinya banyak. Raja Daud, Raja Salomo kan istrinya banyak kan. Tuhan sayang. Iya, iya, Diberkati iya. sama Tuhan. Kan Daud sama Salomo nggak bercerai tapi nikah lagi. Gitu loh. Itu salah Wah, satu kalau kesaksian dari mantan jemaat. itu sudah penyelewengan doktrin Alkitab sih. Itu yang membuat saya berpikir, kalau gereja-gereja atau agama-agama apapun di Indonesia kan itu kan di bawah Kemenak ya. Iya, betul. Kalau sekolah, kalau sekolah itu kan di bawah Mendikbud, tapi kan kurikulumnya pasti semua di bawah instruksi Mendikbud. Ajaran apapun berdasarkan instruksi Mendikbud. Tidak boleh ada yang keluar dari di luar dari apa yang sudah digariskan oleh Mendikbud. Nah, kalau agama ini gimana? Di bawah naungan sinode biasanya sih. Sinode ya. Nah, terus kayak ajaran-ajaran mereka apa gitu, misalnya sorry ya kayak sesat gitu. Terus kontrolnya bagaimana? Biasa nanti sinode yang akan cut. Tapi pasti kalau apa mantan CC ini pastinya eh, pasti akan ada di bawah sinode, harusnya ada tindakan, kecuali maaf kata biasanya kalau sinode tidak ada tindakan, biasanya sinode itu ya terima sesuatu lah yang untuk membungkam supaya tidak melakukan tindakan. Pasti. Menurut saya sih seperti itu sih, sekarang banyak sinode yang tidak berani membuat tindakan karena dari sinodenya dikasih sesuatu juga. Makanya dari situ soalnya. Oke, Cek, mau tanya, kalau tidak salah Cece pernah cerita di salah satu kontennya Cece, pada waktu Cece nikah ini ternyata dia sudah nikah beberapa kali, betul? Oh iya, iya. Jadi ceritanya gini, waktu saya nikah dengan kenal dengan dia, ya kita kan nikah ada mamanya juga, ada kakak-kakaknya, ada cicenya, ada adik perempuannya semua. Jadi dan mereka sama sekali nggak ada apa ya, mereka kompak semua, nutupi gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang, Cece kok bisa nggak tahu? Kok nggak selidiki? Loh kita loh udah kenal sama cecenya, kakaknya, semua mamanya juga hadir waktu kita wedding juga. Masa masih mau interogasi lagi gitu ya? Apalagi zaman kita kan tahun segitu ya, nggak ada pikiran jelek, nggak ada pikiran curiga, nggak ada pikiran apa ya. Ya sudah ketemu keluarga sama keluarga sudah baik ya, pikirannya ya oke lah, it's good lah. Apalagi dia menggambarkan dirinya kan bahwa begitu pencitraannya mantap banget gitu ya. Jadi kita ya Hmm, siap percaya aja gitu loh. Baru setelah saya punya anak pertama, nah di situ ya. baru saya mulai tahu ternyata dia sudah menikah dengan perempuan lain sebelum saya. Orang Malang, inisialnya L, punya anak laki dua. Dan dia nggak bercerai loh dengan istrinya yang itu. Nggak bercerai. Nggak. Jadi posisi waktu nikah dengan saya tuh dia belum bercerai dengan yang itu. Tapi itu bukan nikah secara Kristen ya waktu itu ya. Kristen. Saya punya Oh, foto weddingnya dengan yang pertama. Ada. Kristen. oh, secara Ya kan Kristen. zaman segitu kan KTP-nya kan belum online ya. Jadi orang mau punya KTP 10 aja bisa zaman tahun segitu. Iya kan jujur aja loh ya. Oh iya iya iya, iya. Ya Berarti kan? Cece waktu nikah itu Cece istri keberapa ini? Saya ketiga.
Saya tahunya Ketiga. yang kedua tuh waktu setelah saya kejadian saya viral. Nah, Hmm. setelah saya viral, kan saya tahunya hanya yang satu itu aja, perempuan keturunan Cina dari Malang, inisial L itu yang Hmm. dinikah sekitar tahun 84 kalau nggak salah. Punya anak laki dua. Nah, setelah kejadian saya viral, tiba-tiba ada yang DM IG saya. Selamat siang, dia bilang, nama saya ini. Saya dulu pernah menikah dengan suami ibu tahun segini, punya anak satu segini. Saya nikah secara Islam, dia bilang. Dan saya tidak pernah dinafkahi. Saya juga dulu gebugin seperti Cece. Saya lihat Oh, mereka video mengalami yang sama juga ya. Cece itu gemetar semua. Dia bilang saya teringat masa lalu saya. Saya masih simpan semua chatnya. Terus saya kaget juga. Ya, maksudnya ya shock juga ya. Ada lagi ternyata. Ada berapa lagi nih? Terus gitu. Terus ya sudah ya saya tanggapi dengan baik. Oh, ya saya langsung pindah ke WA, saya kasih nomor WA, kita chat di WA, kita ngobrol-ngobrol, kita bagi-bagi pengalaman antar sesama istri nih ya. Ya ternyata orangnya baik banget. Terus malah habis itu waktu itu saya masih kasus ya, waktu masih kasus lapor dengan di Polres Tabes segala macam kan, saya dibantu dengan Pak Soleh. Terus saya ngomong Hmm. dengan Pak Soleh, pengacara saya waktu itu, Pak ini ternyata ada istrinya lagi, orang Malang, tinggal di Malang ini, namanya ini, nikah secara Muslim, ada anak satu, gimana? Ayo berangkat, kita temuin, dia bilang. Ayo berangkatlah kita ketemu dengan ibu ini. Dan ternyata orangnya baik banget, dan sampai sekarang kita berteman baik kayak saudara gitu loh. Anaknya juga dengan anak saya berteman baik, kita jadi kayak jadi kayak keluarga malah gitu loh. Keluarga sendiri ya. Nah, Cek, kalau boleh tahu, apa sih apa yang Cece alami selama itu, kekerasan apa aja, sampai mungkin apakah cuma secara verbal, fisik, atau gimana? Awal-awalnya sebelum sebelum ketahuan kalau dia selingkuh, itu hanya verbal. Jadi hanya kayak maki-maki gitu ya. Oh, Maki-maki yang kebun binatang lah, yang ya maki-maki ala Jawa. Tahu sendiri orang orang Surabaya, orang Surabayaan kalau maki kan mantep gitu ya. mm-mm. Nah, terus suatu hari waktu anak pertama saya umur 4 bulan, kan zaman dulu kan belum ada HP nih, adanya Mm-mm. handycam. Waktu itu saya ambil handycam, saya mau foto bayi saya, kan bayi 4 bulan kan, namanya anak pertama kan pengennya difoto-foto terus, di video-video terus gitu ya. Kalau Mm. saya buka handycam, saya nemu di dalam itu di memorinya, saya lihat fotonya dia dengan seorang cewek muda di pantai, kelihatannya di Bali gitu loh. Memang ingat saya berapa minggu yang lalu dia bilang dia ke Bali gitu loh, katanya untuk urusan kerjaan. Terus waktu itu langsung saya tanya baik-baik dengan dia. Waktu dia masih masih belum datang, masih pergi, kan dia selalu pergi. Waktu dia pulang saya tanya baik-baik, ini foto apa gitu. Nggak pakai jawab, nggak pakai ngomong, nggak pakai babi bu, langsung dia hantam. Saya masih ingat, kena mata saya yang kiri, kena mata saya yang kanan sini, sebelah sini, dia pok, kena saya yang sini. Saya kaget waktu itu, saya langsung kayak masih kayak belum bisa mencerna ya, I mean like what's going on, what's happening gitu loh. Kok tiba-tiba langsung dipok, saking kerasnya itu sampai pembuluh darahnya itu pecah, jadi putih-putih di mata saya ini sampai merah gitu loh. Tahu tuh kayak ada darahnya gitu loh, saking kerasnya. Iya. Wah, dia sambil marah-marah, dia bilang, saya ini kerja cari uang, capek-capek cari uang, kamu curiga macam-macam. Pokoknya dia malah nyalah-nyalahin gitu loh. Jadi Mm. kasus orang gitu ya. Kalau dia ketahuan selingkuh, bukan orang normal, kalau laki normal, misalnya, Mas atau Pak atau Pah, ini kamu selingkuh ya? Kok ini ada fotonya perempuan? Pasti kan maaf atau Ya, aku takut gitu ya. ya aku kilaf, maafin aku apa bla bla bla, atau ya, maksudnya penyesalan tuh minta maaf. Kalau NPT itu kebalik, dia malah ngamuk, malah kalap. Dia kayak seolah-olah, kok berani-beraninya sih kamu nemuin kesalahanku gitu loh, kayak gitu. Ya. Langsung dihantam, puak gitu. Saya lagi gendong anak saya 4 bulan, jadi saya nggak berani gerak gitu loh. Saat aku jatuh, jadi saya waktu di pok, saya diem aja. Nah, takut anak saya jatuh, saya diem aja.
Waktu itu setelah itu satu kali kekerasan dia lihat saya diam aja kan, nah ditambah berani. Akhirnya waktu anak saya usia 6 bulan, saya sempat kabur pulang ke rumah orang tua saya di Oh, Madura. sempat. Saya bawa bayi saya umur 6 bulan, saya pulang ke Madura, saya kabur. Dia nyusul, dia kejar saya. Wah, dia nangis-nangis sampai cium kaki saya. Dia bilang, bertobat, tidak akan lagi, saya akan membahagiakanmu seumur hidupku, bla bla bla. Ingat ya, cewek-cewek ya, kalau suaminya sudah pukul satu kali, terus dia minta maaf, minta balikan, jangan percaya. Dia hanya gitu supaya kamu mau balik untuk nyiksa kamu lebih lagi. Iya, iya, Percaya. iya. Itu orang tua Cece tahu ya? Iya, kan saya pulang ke rumah orang tua. Pulang ke rumah orang tua. Cuma saya nggak cerita semua gitu loh. Soalnya kan ada perasaan malu juga ya. Iya, iya. Ada perasaan nggak mau kasihan, nggak mau membebani pikiran orang tua gitu loh. Jadi saya bilang ya tengkar gitu aja. Saya nggak bilang kalau saya digebukin atau dia selingkuh. Jadi saya bilang tengkar gitu aja. Jadi orang tua waktu itu dia bilangnya, kamu nggak kasihan anakmu nih perempuan, nanti nggak ada papanya apa, pokoknya segala macam cara, segala macam trik pokoknya. Ya waktu itu akhirnya karena waktu itu saya masih umur berapa ya? Umur 23. Umur 23 dan naif ya. Saya pikir ya benar juga kasihan anaknya ya, kalau anak saya kalau nanti nggak ada bapaknya apalagi ada Iya, perempuan. betul. Nah, terus begitu nanti dulu kan kita masih terpatok stigma gimana pikiran bahwa nikah tuh nggak boleh cerai gitu loh. Nikah tuh Ya, nggak boleh ya, cerai. ya, ya. Kamu harus bertahan sampai titik darah penghabisan pokoknya. Jangan sampai cerai gitu loh. Bener ya? Ya, Terus maksudnya kamu tuh harus berkorban demi anakmu gitu loh. ya. Maksudnya kebahagiaanmu tuh nggak penting, kamu sudah nggak penting lagi, yang penting tuh anakmu, yang penting anakmu tuh punya papa sama mama. Kamu babak belur, babak kamu bleeding to death, pokoknya anakmu bahagia. Pikiran kita kan, kita kadang sebagai orang tua, sebagai mama kan kayak gitu ya. Yes, oke lah, yes. Akhirnya saya kembali untuk berapa saat dia baik, dia Hmm. nggak kekerasan lagi. Akhirnya saya punya anak yang kedua. Setelah itu dia mulai lagi kumat. Saya lihat dia sudah ada tanda-tanda. Sebenarnya waktu saya hamil anak pertama tuh saya sudah tahu kalau dia selingkuh. Insting saya tahu dia selingkuh. Cuma Hmm. waktu Hmm. itu masih denial gitu loh. Masih nggak mungkin lah. Dia tuh loh cinta sama aku, nggak mungkin lah. Atau saya sudah rasa kok gaya bajunya beda, terus kayak mulai centil-centil gitu ya, terus dengan kita mulai judes, tapi kalau keluar kok mulai kayak senyum-senyum gimana, kok kelihatan beda lah gitu loh. Kita kalau sebagai cewek itu pasti tahu lah, sebagai istri itu pasti tahu. Cuma karena kita masih naif, jadi kita juga waktu itu masih bego ya mungkin ya, nggak ngerti apa-apa, jadi ya kita denial, oh nggak mungkin lah gitu loh. Bahkan setelah saya lihat foto sudah jelas-jelas dia kayak gitu tuh masih kayak saya mungkin hanya kilaf lah ya mungkin ya, atau mungkin ceweknya juga yang ngejar-ngejar, maksudnya pembenaran gitu loh. Jadi kayak masih nggak mau ngakui gitu loh. Dan ya itu setelah punya anak kedua, saya mulai merasa tersiksa ya. Mana dia selingkuh, mana dia jahat, di rumah jahat sama saya, di luar selingkuh. Tapi waktu itu dia ngancam, kalau saya macam-macam, Hmm. dia bawa pergi semua anak-anak. Kamu tidak akan pernah bisa lihat anakmu lagi. Kamu tidak akan bisa menemukan anakmu. Tak bawa pergi semua anak-anak. Dan karena waktu itu dia posisinya dia cukup dekat dengan dengan profesinya dia kan, dia cukup dekat dengan aparat gitu ya. Oh ya. Dia power lah, ya power, punya duit, kita bisa apa? Jadi saya pikir ya saya bertahan aja demi anak-anak gitu loh. Saya bertahan demi anak-anak. Berapa tahun itu mengalami penyiksaan ini, berapa tahun? Ya sejak anak saya pertama, anak saya lahir umur Dari 4 4 bulan. bulan itu ya, anak umur 4 bulan ya. Ya, sekarang anak saya umur 21. 20 tahunan. Ya, Gitu. tambah lama intensinya tambah parah. Semakin saya diam, Tambah parah. bisa memaafkan, dia tambah parah. Sampai paling parah gimana, Teh?
Ya, kalau yang paling parah, ya yang terakhir itu yang ada di video itu, sama pernah satu kali itu ini ada sobek ini dijahit 7. Jadi waktu itu orang NPD itu suka mirroring. Jadi dia selingkuh, tapi dia suka nuduh kita selingkuh. Oh NPD ya, suka ya. gitu loh. Ya nggak mau disalahkan, NPD itu nggak mau disalahkan gitu kan, Nggak mau malah disalahkan. menyalahkan orang lain gitu ya. Betul, itu mirroring. Nanti dia bilang dia suka maki-maki kita pakai kata-kata yang kata-kata yang bilang kita perempuan yang nggak bener itu tahu-tahu istilahnya ya. Padahal itu kan yang nggak bener tuh dia sendiri, tapi dia suka terus ngomong tiap hari tuh kita gini, kita gitu, gitu loh. Jadi kita dibuat kayak bingung gitu loh. Jadi kita misalnya kayak kita pakai misalnya pakai baju eh, terbuka sedikit sudah dibilang kamu itu longan gitu loh. Mm-mm. Padahal yang nggak gina tuh dia. Jadi kita merasa kayak kita tuh bener-bener kayak aduh serba salah gitu, serba gak enak, serba serba kita tuh nggak bener banget gitu loh. Yang kejadian ini tuh gara-garanya sepele banget sebenarnya. Jadi ceritanya mama saya itu ada ngirim foto ke handphone saya. Itu dia bilang mama saya, dia kan manggil saya Noni ya. Ini mama ada ketemu di FB itu teman lamanya mama, tapi mama lupa ini bener orang itu atau enggak gitu. Coba kamu liatin, mama saya kan enggak punya FB waktu itu. Coba kamu liatin di FB-nya, bener enggak suaminya yang ini? Dikirim foto suaminya temannya itu. Mm-mm. Nah, waktu itu si NPD ini nggak sengaja, bukan nggak sengaja dia masuk ke kalau handphonenya dia nggak boleh kita pegang, tapi kalau handphonenya kita dia seenaknya dia pegang. Nah, dia lihat foto itu, dia bilang siapa ini? Oh itu mama tadi belum sempat kita jelasin, wah dia langsung marah, langsung kepala saya ini dijedotin di, nah ini kan tahu ada wastafel, tahu kan biasanya ada lemari kecil di kanan kiri wastafel ya. Nah, Ya. itu kan ada pegangannya itu kotak besi gitu. Nah, kena pegangannya itu, ini langsung darahnya langsung muncrat ini di tembok, di lantai semua full. Sampai saya tutup sama handuk sampai habis 2 handuk itu darahnya tetap mancur terus. Saya masih ingat waktu itu saya dibawa ke rumah sakit sama dia karena darahnya nggak bisa berhenti dengan anak saya dua. Waktu itu anak saya yang cewek sudah SD, yang cowok belum sekolah kan mereka beda 4 tahun. Nah, cowok masih belum bisa terlalu bisa ngomong gitu loh, saya masih ingat masih 2 tahun mungkin, 2 tahun setengah lah. Sampai di rumah sakit kan dokternya pasti nanya, dokter tuh kan pasti curiga karena dokter tuh punya kewajiban kalau dia merasa ada sesuatu yang kayak misalnya bukan luka tembakan atau apa dia harus lapor polisi, betul nggak? Mm-mm. Dokternya nanya ini kenapa gitu, terus dia jawab, dia kan di sebelah saya, oh tadi jatuh nak lemari. Saya masih inget banget anak saya yang kecil itu yang laki itu, loh kan bukan, sama anak saya yang cewek langsung diginikan adiknya, takut Hmm. dimarahin papanya, suruh diem gini. Saya masih ingat sekali kejadian itu. Nah, kalau anak-anak sendiri juga dialami kekerasan juga atau tidak sih? Iya, kalau mereka berani bantu saya langsung diajar, kan ada di video itu anak cewek saya padahal nggak ngalah, nggak maksudnya nggak ngelawan juga, saya tuh hanya nutupi gitu loh, biasanya nggak dipukuli terus karena saya kena pukul juga yang cewek itu. Oh, jadi kalau anak-anak Bandung ya juga kena pukul juga ya? Jadi emang dari kecil tuh kalau saya papanya sudah marah mukul saya dulu masih kecil langsung ngomong sama yang anak saya yang cewek tuh, bawa adikmu ke kamar, masuk kamar, tutup pintu, langsung gitu. Jadi biar kalau saya tahu dipukul saya aja yang dipukul gitu loh, jadi anak-anak nggak sampai kena pukul. Jadi dia kalau papa sudah marah itu langsung cepat bawa adikmu ke kamar, dia langsung tarik adiknya langsung dibawa ke kamar langsung tutup pintu. Nah, apa selama ini kan Cecep kan bertahan puluhan tahun ya. Apa yang akhirnya membuat Cecep memutuskan untuk apa mengambil sebuah keputusan untuk melawan gitu, untuk Ini bangkit sekitar untuk 2 tahun yang lepas. lalu, sekitar 2 tahun setahun, awal tahun lalu 2024 ya, sekitar awal tahun lalu saya tuh melihat sebuah postingan di IG. Jadi si NPD ini tuh melarang saya punya IG, melarang saya punya Facebook, melarang saya, pokoknya saya nggak boleh punya kayak gitu-gitu. Mereka emang nggak mau kita tuh menjadi terbuka wawasannya, punya banyak teman, jadi pintar, mereka nggak mau, maunya mereka kita tuh goblok gitu loh, bodoh gitu loh. Jadi diam-diam saya punya. Terus saya Hmm. sering lihat postingan-postingan, ada suatu postingan yang
membuat saya sadar, yang bukan waktu itu belum sadar, tapi membuat saya kayak isinya gini, love doesn't hurt. Di situ saya langsung kayak love doesn't hurt. Kalau memang if he lost me, why he hurt me? Itu saya mulai bertanya mulai banyak pertanyaan di kepala saya. Kalau emang dia mencintai saya, kenapa dia menyakiti saya? Kalau emang dia mencintai saya, kenapa badan saya sampai sakit semua babak belur gini? Kalau dia mencintai saya, kenapa dia selalu menyakiti hati saya? Jadi kesimpulannya kan dia tidak mencintai saya. Selama ini kalau dia melakukan kekerasan fisik atau verbal, selalu mungkin dia lagi capek ya, jadi mungkin banyak pikiran, banyak beban pekerjaan, jadi makanya dia kayak gitu. Aslinya dia tuh sayang sih sama kamu tenang aja, dia tuh aslinya tuh baik, cuma ya memang dia lagi marah, dia lagi capek. Lalu saya mulai sadar bahwa dia itu aslinya nggak cinta sama saya, dia ini aslinya nggak sayang. Terus kenapa saya harus kayak gini? Saya lihat teman-teman saya lihat orang-orang lain, kok mereka disayang, dicintai, dihargai. Saya berhak juga kayak gitu. Setiap orang berhak hidup kayak gitu. Terus anak saya juga saya kan mengutarakan, anak saya waktu itu kan sudah besar, sudah umur 20 ya, yang cewek, dan dia kan sekolah kuliah hukum. Saya mulai ngomong-ngomong sama dia juga ngomong, Mami mau kayak gini sampai kapan? Sampai mati? Saya berpikir lagi, iya ya, apa mau sampai mati kayak gini? Maksudnya sampai tua mati atau sampai saya mati dibunuh, mati nggak sengaja kena gitu ya. Namanya kan orang kan kalau salah tangan kan bisa aja, mungkin kena leher saya Ya, betul. atau kena pisau. Dia sering kadang bawa dari dapur ngambil gitu. Saya mulai berpikir bagaimana caranya untuk lepas gitu. Tapi untuk lepas kan tidak semudah itu, karena dengan profesinya dia yang pengacara, pendeta, dokter hukum, politikus, dosen, lawan saya berat gitu loh. Kalau saya ujuk-ujuk tiba-tiba keluar like out of nowhere, hey, kamu tahu nggak, suamiku ini sering mukulin aku, kamu tahu nggak suamiku ternyata jahat, pasti dia bilang, gila nih perempuan, suamimu loh, pendeta Nggak percaya biasanya. suamimu loh, khotbah, bantu orang, nyumbang sana, nyumbang sini, mendoakan orang sakit. Ya. Kalau ada yang meninggal, dia ikut yang bantu belikan peti apa segala macam, pokoknya segala macam kegiatan sosial dia lakukan. Pasti dipikir saya ini gila. Bahkan dia juga sempat ngancam, kalau macam-macam saya masukkan kamu rumah sakit jiwa. Kamu 1 bulan di sana, walaupun kamu nggak gila, 1 bulan di sana kamu gila beneran. Jadi saya ngomong-ngomong dengan anak saya yang sekolah kuliah hukum, dia bilang, Mami sebelum bertindak, Mami harus punya bukti yang kuat, bukti yang tidak terbantahkan. Terus gimana caranya? Soalnya tiap dia pulang, semua handphone harus ditaruh. Kita bertiga tidak boleh ada yang pegang handphone. Mungkin dia takut direkam atau gimana. Kalau kita nggak boleh pegang handphone sama sekali. Kalau dia datang, semua handphone harus taruh. Nggak boleh taruh di mana, pokoknya kita sama sekali nggak boleh pegang handphone. Ya. Nah, mulailah saya check out di keranjang orange CCTV. Saya pasang CCTV. Saya pasang CCTV, 2 CCTV. Saya sembunyikan di atas kulkas sama di atas lemari. Saya bungkus kresek, jadi hanya tinggal lubang kameranya itu yang saya lubangi gitu loh. Jadi CCTV-nya nggak kelihatan, hanya kalau dilihat sekilas itu orang nggak akan nyangka ada CCTV di situ. Terus dapatlah rekaman yang dia lempar-lempar saya itu, yang rekaman hitam putih. Sudah dapat 1, saya rundingan lagi dengan anak saya. Kalau cuma 1 video, bisa aja dia bilang, oh saya kilaf. Ya. 1 itu aja, saya kilaf. Orang nggak akan percaya kalau dia ini sering melakukan hal itu pada saya, orang nggak akan percaya. Apalagi dengan cara ngomongnya dia, saya nggak ada apa-apanya. Saya kan orangnya ngomong apa adanya. Kita kan orang normal kan ngomong apa adanya, nggak diatur-atur. Kalau mereka punya talenta, apa yang mereka utarakan tuh, ucapkan tuh benar-benar sistematis, tertata, dan terencana. Jadi akhirnya saya nunggu harus ada video 1 lagi. Ya. Gak bisa kalau cuma 1, pasti dihabisin saya. Ya.
Oke, wait. Oke. Ini live will end in 4 minutes ya. I have to do the puzzle. Oke. Oke. Ya. Nice. Oke, mungkin kalau Oke, misalnya nggak selain bisa sambung besok atau next time ya. Ya udah, terus satu saya nunggu video satu lagi. Nah, ketepaan waktu itu, jadi habis dapat video satu itu saya pulang ke rumah mama saya di Madura. Saya kunjungi, saya diem-diem, kan saya nggak boleh ke rumah mama saya di Madura. Jadi pas dia hari Minggu berangkat pagi, saya cepet-cepet saya nyetir sendiri berangkat ke rumah mama saya Madura. Saya ceritakan, mah nih gini, ternyata nih selama ini gini. Mama saya ceritain satunya videonya, mama saya nangis, tapi hanya video hitam putih itu duluan. Nangis, terus ya udah kamu maju aja, kita dukung. Saya balik Surabaya, saya nunggu, ya kita kan nggak tahu kapan dia marah, gitu. Jadi kita nunggu aja, kok tepaan tanggal 8 itu mama saya datang ke Surabaya, ada wedding di katedral. Saya bilang, saya telepon mama saya, "Ma, saya mau ketemu Pak Parani ke katedral ya, kita ketemuan." Berangkatlah saya bawa Fortuner berdua sama anak saya cewek. Di tengah jalan nggak sengaja nabrak di depan Samsat Manyar itu. Nah, padahal nabraknya pelan, tapi mobilnya tuh bisa hancur banget gitu loh. Saya juga nggak nyangka kalau mobil saya bisa sehancur itu. Nabraknya sedikit yang saya tabrak pun hanya bempernya hanya berat sedikit. Anak saya udah nangis ya di dalam mobil. Aduh gimana nih, pasti nanti malam kita habis diajar. Mami pasti habis diajar. Terus waktu saya mikir, tenang aja, ini sudah jalan Tuhan. Selama ini kan kita berusaha dapat bukti dia melakukan kekerasan, tapi kan nggak tahu kapan dia akan marah. Kita kan kayak tiba-tiba aja kan. Nah kalau ini kan nanti malam dia pasti marah, ini udah tahu mobilnya rusak pasti mami diajar. Ini sudah jalan Tuhan, ayo jalani aja. Waktu saya sudah tatak aja, wes mantep aja, ini sudah jalan Tuhan, dijalani aja. Itu makanya malam itu saya siapkan kamera handphone. Begitu dia kalau malam tuh sebelum datang dia telepon, 5 menit lagi saya datang buka pagar. Jadi betul jam 2 malam dia telepon, 5 menit lagi saya datang buka pagar. Saya langsung kamera, kita kan punya 3 HP. Anak saya satu-satu dengan saya. Jadi HP itu ditaruh, kita nggak tahu dia marahnya di mana. Jadi satu taruh di ruang tengah, satu taruh di ruang depan, satu taruh di kamar. Dalam keadaan on. Sebelum dia datang sudah on. Terus dia datang, kamera sudah on semua. Saya ngomong, ya maaf nggak sengaja tadi nabrak mobilnya. Pertama dia masih verbal, terus langsung tiba-tiba masuk dalam rumah, ya langsung itu yang video yang viral, langsung tas itu. Iya. Oke. Nah, C, kan itu NPT ini kan sempat ditangkap itu kan, sempat diproses hukum, tapi kenapa kok bisa akhirnya lolos ya? Nah, Itu banyak karena orang yang dia bertanya ini. punya pengacara. Dia tahu caranya mempermainkan hukum. Jadi caranya orang menang dalam perkara hukum tuh kalau dia tahu selanya hukum, dia bisa menang. Jadi kayak misalnya gini, Bapak datang, saya pengacara ya, Bapak datang saya. Saya habis mukul si A. Gimana ya nih cara si A ngelaporin saya ke polisi? Tenang aja, Pak. Bapak saya pukul, pok. Biru tuh. Bapak lapor ke polisi, bilang kalau Bapak juga dipukul sama si A. Oh. Berimbang. Sama-sama cabut laporan, selesai. Oh, Jadi makanya ada. juga saya KDRT. Walaupun dia tidak punya bukti, dia hanya punya bukti visum. Dia bilang bibirnya robek, dia bilang nggak tahu robek dari mana, saya juga nggak tahu. Dia bilang bibirnya robek, dia bilang ada di sini ada robek. Ya. Nah ya, tapi kan udah ada bukti video. Sementara Iya, bukti betul video juga. jelas-jelas selama durasi itu saya sama sekali tidak melakukan perlawanan, bahkan nyaut pun tidak. Tapi ya karena tahu sendiri ya hukum di sini, yang Ya. kalau ini laporannya ya jalan aja gitu. Lalu untuk ini, C, ada isu yang CC merasa NPT ini Waktu saya berapa? dipukul polisi, nah kan habis malam tuh saya dipukuli, besoknya kan saya lapor polisi. Kan saya diem-diem, saya langsung berangkat sama anak saya yang perempuan kantor polisi, anak saya yang laki sekolah, sekarang waktu itu masih SMA. Jam 2, waktu saya masih di kantor polisi di Polres Tabes Surabaya, dia tahu kalau saya lapor polisi. Dia WA saya, dia bilang, "Sinyo saya jemput." Dia bilang,
waduh saya sama cecenya sudah panik. Gimana nih kalau Sinyo dibawa pergi? Nanti sih kita terus kamu WA adikmu, dia WA adiknya. Pokoknya apapun yang terjadi, kalau diajak papamu pergi jangan mau. Nanti kita nggak bisa ketemu lagi kalau kamu diajak pergi. Kita carinya kamu di mana? Gitu. Mm. Tuh, ternyata dibilang, gimana nih? Saya dijemput di sekolah sama gurunya, saya disuruh pulang sama papa, dia bilang. Gurunya kan waktu itu kan belum ngerti, paham belum tahu situasinya ya. Jadi papa jemput ya dikasihkan aja. Kamu ikut apa papamu gitu kan? Papamu jemput gitu loh. Dijemput paksa. Waktu itu sekolahnya belum belum buyar, belum kan buyarnya jam 4. Jam 2 tuh dijemput paksa. Kita sudah panik, apa ini? Terus karena saya panik, saya ngancam dia dengan harapan dia lepaskan anak saya yang laki, dia pergi. Saya kirim satu video. Saya bilang, kalau kamu nggak, waktu itu saya bilang sebelum tanggal 20 kamu harus bayar saya 20 M. Terus saya ngeblank aja 20 gitu aja. Kalau memang saya tujuannya saya uang, video itu saya tahan. Ya, Saya betul. langsung sebar semua videonya. Terus saya mau ancam apa lagi kalau video sudah saya sebar? Iya betul sih. Saya bantu Ya ancam betul. lagi. Karena video begitu saya lapor tanggal 11 tuh video saya sebar semua. Hmm. Emang Iya iya. tujuan saya emang saya pengen uang, kan saya bilang kalau kamu nggak kasih saya uang, video saya sebar. Oke. Sebelum tanggal saya kasih ada tuh sebelum tanggal 20 kasih saya 20 M, kalau nggak video saya sebar. Tanggal 11 saya sudah sebar semua. Karena saya Kalau tahu dia juga gak bakalan punya duit gitu. iya sih. Bilang aja, itu panik, itu gimana nih sih mau diambil nih? Itu panik aja waktu itu. Oh, iya. Cek, selama ini berarti kekerasan itu dialami dalam seminggu itu bisa berapa kali kekerasan gitu atau setiap Random, random. Kadang sering, kadang random? tiap hari, kadang tiba-tiba 2 minggu. Kalau dia lagi sibuk dengan asisten-asistennya, dia happy-happy dengan asistennya, ya kadang dulu saya sempat bersyukur juga sih kalau dia punya banyak asisten, jadi terdistract gitu ya. Dia sibuk, bisa Aman gitu ya. di rumah tenang-tenang gitu ya. Hmm. Ya, Nah, kadang kalau ada boleh juga, tahu, kadang ada ribut dengan asistennya itu, terus nanti ngelimpahkannya ke kita gitu. Jadi kita nggak dijadikan sasaran gitu loh, sasaran kemarahan. saran ya. Kadang nggak ada hujan, nggak ada angin, kadang kita udah bener pun ya kalau dia lagi pengen marah ya marah. Pernah ya, yang konyolnya lagi kadang dia pulang, itu keset kok miring. Bener kamu ngurus rumah, pukul. Sampai segitunya nyari alasan gitu loh. Cek, boleh tahu waktu dulu Cece nikah ini secara Kristen atau Katolik ya, Cek? Kristen, Betani, Kristen. pernah Oh, nikah di kalau Betani, masih pernah pendeta. ngobrol sama Pak Pendetanya kayak gitu, sarannya gimana, Cek? Gimana ya, ya saya sih Tetap harus jalan nih. menurut saya gini ya, kalau orang kayak misalnya kalau orang Kristen atau Katolik kan nggak boleh cerai ya, nikah seumur hidup ya. Kalau menurut saya kita kan kita hidup nih kan, Tuhan pun mau kita hidup dengan baik, dengan damai, dengan bahagia, ya toh. Mm-mm. Jadi menurut saya kalau kita memang kita punya pasangan yang menyiksa kita, yang kalau mungkin kalau cuma selingkuh kadang orang yang masih bisa merem lah ya. Kalau cuma selingkuh ya kita buta tuli ya, yang penting kita jalan hidup dengan anak-anak. Tapi kalau dia sudah menyakiti dengan secara fisik, apalagi membahayakan nyawa, untuk apa gitu loh. Ya mending kita pisah aja. Kalau mau antara cerai atau pisah tuh pilihan masing-masing sesuai dengan kejadian. Kalau kamu merasa bahwa cerai itu dosa ya pisah aja. Ini Ya, kalau menurut saya sih, tadi iya sih betul sih, Cek. enggak tuh Tuhan yang menentukan. Bukan pendeta, bukan pastor, bukan sama manusia, bukan bukan orang tua, bukan teman. Nanti biar saya yang urusan sendiri dengan Tuhan. Kalau memang Tuhan saya bilang dosa atau enggak tuh biar nanti waktu saya sudah dipanggil sama Tuhan, menghadap sama Tuhan, biar Tuhan yang menentukan. Oke, oke. Tapi ini Cek, mungkin terakhir untuk Cece, berarti ya saya sendiri, saya pendeta, tapi saya rasa apa yang Cece lakukan itu sudah baik ya, karena kalau kita sampai mungkin seakan-akan nggak boleh pisah, gini-gini, kalau sampai meninggal, saya rasa apakah itu akan yang diinginkan juga kan nggak mungkin juga kan? Iya, betul. Betul. Iya kan? Konyol Nah, juga gitu. tapi Cece pernah cerita sama
apa dari untuk gereja sendiri menyarankan untuk tetap atau gimana, Cek? Jujur saja saya nggak pernah cerita siapa-siapa. Oh, enggak pernah cerita ya? Nggak pernah siapa-siapa. Saya simpan diri semua selama ini. Soalnya ya gimana, yang mukuli saya pendeta ya. Jadi enggak pernah ngomong sama sinodenya atau apa, enggak cari sinodenya? Enggak juga Sinodenya ya? nggak pernah ketemu dengan jemaatnya dia, nggak pernah ke gereja dia, nggak pernah ketemu sinodenya, bahkan teman-temannya dia pun saya nggak pernah ajak saya ketemu dengan teman-temannya. Jadi dia punya kehidupan gitu loh. Oke, oke. Nah, selama Cece ngalami kayak gini, Kita sendiri gimana kalau dengan kasus seperti saya ini? Apa Pak Pendeta menyarankan untuk, harusnya kamu tuh berusaha lebih lagi, mendoakan lebih lagi, bertahan lebih lagi, atau ya menyerah saja, atau gimana? Kalau Pak Pendeta sendiri gimana? memang ada dua pandangan, Cek. Yang pertama, sama sekali tidak boleh bercerai dan tetap bertahan dan lain-lain. Kalau saya melihat kasus ya, Cek ya, karena kalau kasusnya memang bisa untuk didamaikan, untuk kita bisa untuk menjadi mendamaikan mereka, kita tetap jalani. Tetapi kalau memang itu sampai membahayakan jiwa, membahayakan nyawa, ya mau tidak mau kan kita harus menolong nyawa juga kan, Cek? Iya kan? Yang perlu kita tolong nyawanya itu juga gitu loh. Ya kan? Dan Tuhan pun pastinya tidak mau untuk kita itu menyerahkan nyawa asal-asalan kayak gitu kan. Nah, itu yang memang saat ini ada banyak kontroversi antara pendeta. Tapi kalau saya melihat kasusnya, C, dalam artian kalau memang itu bisa diselamatkan, ya sama-sama, tapi pendeta pun harus membimbing. Tetapi kalau kita melihat itu sampai membahayakan nyawa, mau tidak mau, kita akan sarankan untuk pisah, terutama untuk pisah tempat lebih dulu, gitu kan. Itu yang akan kita sarankan. Menurut saya sih seperti itu sih. Dan Gitu. juga saya ingin utarakan bahwa ada yang lebih penting ada yang tidak kalah penting dari nyawa juga, tapi kesehatan mental kita, hati kita, pikiran Iya, kita. Mungkin iya kita itu juga nyawa betul. nggak terancam, tapi kalau kita setiap hari hidup dengan orang yang dengan tidak menghargai kita, tidak menghormati kita, sama sekali tidak menyayangi kita, tidak mencintai kita, bahkan membenci kita, setiap hari kita dihina-hina, setiap hari kita disakiti, terus apa ya, hidup kayak apa itu ya? Maksudnya untuk apa juga hidup gitu ya? Masa kita sungguh hidup sampai mati harus kayak gitu? Masa kita nggak punya kesempatan untuk merasakan gimana itu hidup bahagia, gimana hidup, nggak usah jauh-jauh kayak mau bahagia, mau bagaimana. Paling nggak hidup tenang lah. Paling Ya, nggak mungkin kita sisa sisa umur ini kita rasa hidup tenang, damai, nggak dicaci, nggak dimaki, nggak dihina, nggak sakit hati ngelihat pasangan kita dengan perempuan lain. Paling enggak wes kita hidupnya, apa ya, walaupun mungkin nggak usah jauh-jauh nikah lagi ya, maksudnya hidup sendiri tapi tenang, damai, hati ini tenang gitu loh. Apa masa nggak boleh sih gitu loh? Masa harus nanggung, kata orang harus nanggung mikul salib seumur hidup, lah dia enak-enak kita yang mikul salib, iya, gimana iya, itu? iya. Iya sih, memang memang itu yang harus dianukan sih. Ya tapi selama ini apa Cece ngalami kayak gini, lalu mungkin ada ndak beberapa tekanan-tekanan dari orang gereja, lo ke orang Kristen kok kayak gini atau apa kayak gitu, ada juga ya Cek? Saya rasa memang kasus saya cukup kontroversi ya. Kalau saya dari postingan-postingan saya kan banyak komen-komen ya. Tapi puji Tuhan 95% komen-komennya mendukung saya. Hanya sedikit sekali yang ngomong, yang komen negatif, yang kayak harusnya nggak boleh cerai, harusnya kamu mendoakan aja suamimu, harusnya kamu apa sebagai orang Kristen tuh nggak boleh cerai atau pisah aja, ada sebagian. Tapi biasanya komen gitu langsung diserang sama yang lain-lain langsung. Kamu coba ngalami, coba kamu digebukin tiap hari, masih bisa nggak ngomong kayak gitu? Bisa gitu. Iya, 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 betul sih. Iya, karena kata mereka nggak mengalami itu kan. Ya, Kalau dibilang kok nggak mendoakan, udah saya doakan tiap hari 24 tahun, saya doakan siang, pagi, malam, sore, saya doakan dengan nah, sungguh-sungguh. Bahkan saya kan nggak ngelawan, kok dia pukul saya nggak ngelawan, saya bahkan nggak cerita ke siapa-siapa, saya nggak keluar kuasa, saya nggak jelek-jelekan ke siapa-siapa, saya pendam sendiri, saya telan sendiri. Saya pikir, saya kalau emang saya mau jalani ya telan mentah-mentah, jalani dengan sungguh-sungguh.
Caranya gitu. Kalau kamu memang mau jalani, jalani dengan sungguh-sungguh, mengabdi dengan sungguh-sungguh sebagai istri. Dan saya juga kalau memutuskan sesuatu tidak setengah-setengah. Begitu saya memutuskan untuk tidak, ya tidak akan kembali, tidak akan juga saya tutupi. Waktu kasus ini viral, Bapak Pendeta yang memberkati Cece atau yang membimbing pernikahan dulu, sempatkah mungkin ada tindakan untuk turun tangan? Jadi ceritanya saya tuh nggak ada bimbingan gitu. Waktu itu saya nikahnya tuh di Amerika, kita nikahnya di Amerika, sampai Indonesia, ya kita dicatatkan di catatan sipil, terus langsung diberkati sama kayak pemberkatan langsung gitu loh. Nggak ada ngikuti, kan biasanya kalau mau nikah kan ada ngikuti bimbingan gitu ya, nggak Iya, ada, iya. langsung diberkati karena kan sudah nikah di Amerika, jadi langsung diberkati gitu aja, langsung Oh, di keluar. Amerika sendiri tidak ada bimbingan pranikah ya? Nggak ada di sana, nggak pakai di Oh. sana. Tapi ini mungkin salah satu yang membuat harus kita perhatikan sih, memang bimbingan pernikahan setidaknya itu bisa, ya mungkin memang tidak menjamin ya, tidak menjamin 100%, tapi setidaknya dari hamba Tuhan kadang itu bisa melihat, oh ini ada kecenderungan ini, ada kecenderungan itu gitu kan. Ini soalnya Oh, kasusnya beda dengan manusia normal. NPD itu dia enggak, sama sekali tidak merasa bersalah dan belum sama sekali tidak dideteksi merasa ya? berbuat. Jadi apa yang dia perbuat, yang dia bisa berkhotbah, mengajarkan kasih, mengajarkan kasihlah istrimu, bahwa kita sebagai pelantun dalam rumah tangga bla 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 bla. Tapi di rumah dia berbuat yang 180 derajat berbeda, dan itu dia tidak merasa bersalah gitu. Sama sekali tidak merasa bersalah. Orang NPD itu selalu merasa dia yang disakiti. Bahkan dia kalau nah ya, dia kan mukul saya. Wah, saking kerasnya, tangannya tuh sampai sakit kena kepala saya. Tahu dia bilang apa? Lihat ini, gara-gara kamu tangan saya sampai sakit. Oh, sampai kayak gitu ya. Sampai terus kepalaku gimana? Hmm, Jadi oke, oke. kasusnya emang beda gitu loh. Khusus untuk orang NPD. Kalau untuk orang normal, mungkin kalau dia mau ngomongin sama pendetanya atau dia ngomongin sama orang tuanya tuh dia bisa sadar ya. Kalau orang NPD enggak. Sama sekali, karena dia tidak merasa bersalah. Gimana orang bisa bertobat kalau dia tidak merasa bersalah? Ya, ya. Mm-mm, gitu. Nah, eh, setelah yang NPT ini bebas, Cece nggak punya ketakutan untuk dikejar-kejar sama dia lagi? Tidak ada lagi yang saya takutkan. Saya 24 tahun hidup sama iblis. Tidak ada lagi yang saya takutkan. Ya, Tiap hari saya melihat bagaimana iblis itu. Saya tidak takut lagi. Saya tidak takut apa-apa lagi. tapi dia nggak pernah mengganggu lagi ini ya, Ce. Orang NPD itu hanya berani waktu pintu tertutup. Aku di dalam rumah. Oh iya, karena orang tidak lihat Di ya, luar karena dia. dia pengecut. Hmm, Orang NPD itu gitu. Aslinya dia pengecut. oke. Berarti selama ini Ci Shirley ini juga mempelajari ciri-ciri orang NPT juga Ya, saya akhirnya. pelajari. Saya pelajari. Oke. Nah ini Cek, apa yang mungkin Cece bisa sampaikan? Kalau mungkin ada orang-orang ini yang mungkin masih masa pacaran, ya kan? Bisa ndak? Mungkin masih masa pacaran ini bisa kelihatan ndak ciri-cirinya orang NPT ini kayak Kalau gimana? pacaran Jadi jangan supaya dia jangan punya singkat pikiran. waktu. Karena NPD itu dia hanya bisa mempertahankan topengnya tuh dengan waktu yang singkat. Maka mereka bisa pengen cepet buru-buru tunangan, pengen cepet-cepet buru-buru nikah. Karena mereka nggak bisa terlalu lama. Mereka sendiri juga takut kalau kedoknya terbuka. Jadi mereka bisa buru-buru. Maka jangan buru-buru. Paling enggak Hmm. 1 tahun. Di situ kalian bisa melihat dia kalau marah bagaimana. Terus di teman-teman dia dengan teman-temannya bagaimana. Gitu. Hmm. Kalau dalam waktu sih kan kita nggak bisa tahu taunya dia kan love bombing, dia kasih hadiah, dia ajak kita, maksudnya kita suka apa dituruti atau apa, pokoknya diperlakukan kayak bener-bener kayak kalau orang Ratu. bilang tuh dilambungkan gitu ya, dikasih hanya indah-indah tok gitu. Kita jadi kayak, wih orang ini kok baik banget ya, ini soulmate aku banget gitu loh. Tapi kalau agak lama gitu bisa kelihatan bahwa dia tuh kita bisa lihat bahwa dia tuh orangnya anti kritik.
Kalau kita kritik, dia pasti marah atau nggak suka. Terus dia suka merendahkan orang lain. Dia merasa dia Hmm. paling benar, dia paling yes pokoknya. Orang lain tuh betul. Terus dia udah suka kalau misalnya ada orang lain, kita muji orang, orang itu kok pinter ya ternyata gini. Nah, pasti dia langsung, itu kamu bukan pinter tuh, pasti dia nyontek lah tuh sekolahnya makanya nilainya bagus. Pokoknya dia berusaha merendahkan. Dia nggak mau ada orang lain yang dipuji di depan dia. Terus apa lagi ya? Anti kritik, suka merendahkan orang lain, terus kelihatan agamais banget, terus play Hmm. victim. Play victim itu yang paling paling kelihatan banget gitu loh. Ya dia merasa selalu dia tuh korban gitu loh. Dia nggak pernah merasa berarti dia melakukan kesalahan tuh nggak pernah. Kalau misalnya ada orang lain, misal dia melakukan kesalahan tuh nanti dia balik bahwa dia yang korban. Gitu. Ya, ya, ya. Ya, jadi memang betul ya, Ce, ya, apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak muda. Yang paling penting salah satunya adalah masa pengenalan dulu ya. Jangan terlalu cepat-cepat itu ya, Ce, ya. Cepat-cepat, jangan cepat-cepat. Iya, Minimal 1 tahun, minimal. minimal. Ya, minimal 1 tahun ya. Terus Untuk jangan kenal. jangan cari tahu juga dari teman-temannya, dari mantan-mantannya. Soalnya kadang keluarganya dia sendiri pun nutupi. Jangan percaya Hmm, sama mamanya, cecenya, adiknya, kakaknya. Tuh mereka kadang nutupi malah gitu. Kadang juga sak keluarga tuh juga biasanya kebanyakan keluarganya juga ada yang NPD juga gitu loh. oh, Mereka iya, iya, saling iya. nutupi. Jadi mending cari tahu dari temannya, kalau perlu cari tahu gali dari mantannya. Gimana sih dia ini gitu. Nah, kalau ini ternyata ada orang yang sudah terlanjur nikah sama orang-orang NPT, itu apa saran Cece ini? Kalau saya pribadi, pesan saya hanya Ya, satu, kamu berhak bahagia. Tindakan apapun yang kamu ambil, kamu mau berpisah atau mau bercerai atau kamu mau teruskan, satu aja pesan saya, kamu berhak bahagia, saya berhak bahagia, kita semua berhak bahagia. Mungkin ada yang, oh suaminya suka selingkuh, tapi kadang mungkin, oh tapi suaminya banyak duit ya, it's okay buat aku, I won't judge, gitu loh. hmm, Asal asal kamu bahagia, gak masalah, gitu loh. hmm, I won't judge. Kita tidak berhak menjudge orang lain. Itu pilihan hidup masing-masing. Ya, ada yang bilang mungkin, nggak apa-apa, yang penting anakku aman, anakku punya papa mama, terus mungkin dia nggak KDRT, kan ada NPD juga yang nggak KDRT tapi dia hanya hmm. suka selingkuh atau pelit atau apa. Ya, it's okay. Cuma kalau misalnya waktu kamu sendirian di malam hari waktu kamu berdoa, tanyakan pada dirimu sendiri. Maksudnya, kamu sanggup nggak menjalani hidup ini sampai seumur hidupmu? Sampai kamu nanti dipanggil Tuhan. Kita kan nggak tahu siapa yang dipanggil Tuhan duluan, kamu atau suamimu, atau kamu atau pasanganmu. Karena NPD juga ada perempuan, ada cowok. Kalau kamu sanggup ya jalani aja, silahkan tuh pilihan hidupmu. But don't complain. Jadi jangan nanti keluar-keluar, ini aku di suamiku gini ya, waktu istriku gini. Kalau emang kamu mau jalani, ya jalani aja, telan aja. Kayak saya dulu, saya telan 24 tahun saya telan. Tapi begitu saya putusan keluar ya, saya tidak akan kembali lagi. Jadi keputusan tuh mas saya terserah pribadi masing-masing. Kalau emang mau dijalani sanggup ya jalani, tapi jangan mengeluh, jangan komplain, jangan nyusahin orang, jangan nyusahin orang tua, jangan jangan bikin ribut tiap minggu konseling di pendeta, pendeta gimana sambil nangis-nangis gitu ya. Pendetanya sumpah juga. Nanti curhat sama teman, curhat sama orang tua, nanti sudah minggat balik lagi, bisa balik lagi, temannya juga orang ini lagi, ntar bertengkar, ntar balikan. Jadi kalau emang mau dijalani ya telan, terima semuanya. Tapi kalau misalnya kamu merasa tidak sanggup, ya pilih, pisah, cerai, pilihan pilihan masing-masing. Dan jangan biarkan orang lain menghakimimu. Karena setiap pribadi manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan pada sesama manusia. Tanggung jawab masing-masing sama Tuhan. Dan kita sebagai manusia tidak berhak menghakimi sesama manusia. Nggak bisa bilang, kamu dosa loh. Yang ngomong dosa, kamu sendiri udah suci belum? Ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Zina, bohong, mencuri, itu sama. Sama-sama dosa. Betul. Kalau kamu seumur hidup merasa kamu tidak pernah berbohong, kamu sama sekali tidak pernah bersaksi dusta, kamu boleh menghakimi orang lain, kamu bilang, lu dosa. Sebelum kamu bilang, kamu dosa, tanya sama diri kamu sendiri. Kamu suci kah? Kamu kudus kah? Menurut saya itu aja. Oke. Eh,
Tapi saya lihat ini Cece lebih setelah apa yang Cece lakukan, ini lebih bahagia ya Ce ya, lebih Puji tenang Tuhan, hatinya, Tuhan sangat bahagia. kelihatan auranya berbeda gitu ya Ce ya. Ya gimana ya pasti ya. Kan Bapak Pendeta lihat sendiri video-videonya gimana saya kehidupan saya kan pasti dapat gambaran lah keseharian saya itu bagaimana gitu loh. Dan Iya. sekarang ya bener-bener kayak orang lahir kembali kayak bener-bener selama ini saya hidup kayak zombie aja. Setiap hari tiap malam tuh saya kalau berdoa, Tuhan terima kasih saya sudah diberi kekuatan untuk melewati hari ini. Tolong beri saya kekuatan untuk satu hari lagi untuk besok. Itu aja tiap malam, sehari demi sehari, sehari demi sehari. Tapi Cece nggak takut tentang kedepannya untuk mungkin finansial, ekonomi kayak gitu setelah Eh, lepas. untungnya puji Tuhan saya masih punya dua kakak dan masih punya orang tua. Mm. Mama saya masih ada, kakak saya masih ada. Ya, puji Tuhan kalau untuk finansial masih oke lah, masih cukup lah, cukup. Nah, eh, terakhir ini Cek, untuk orang yang mengalami ini pastinya pasti butuh support system ya Cek ya, dalam artian orang-orang yang mensupport kayak gitu itu berarti Cece juga pastinya untuk keluar dari sini kan pasti juga orang-orang yang mensupport itu pasti ada ya Cek ya. Ya, ya itu Oke. waktu itu kan saya sempat minta restu mama saya dulu sebelum saya memutuskan untuk melapor ke polisi. Mama saya bilang, ya oke, kita dukung. Kapan misalnya itu? Tunggu mah. Terus saya butuh satu video lagi, saya belum tahu kapan. Terus saya balik Surabaya, dari Madura balik Surabaya, saya ketemu kakak saya, dua kakak saya juga bilang, maju aja, kita dukung. Setelah saya merasa dapat dukungan dari mama sama kedua kakak saya mantap. Saya tinggal nunggu video satu kali lagi, langsung saya lapor polisi. Jadi untuk kalian-kalian yang mengalami KDRT, laki-laki atau perempuan, karena NPD juga ada yang perempuan juga, ada juga yang DM saya, dua istrinya melakukan KDRT pada dia. Yang paling penting itu bukti, harus punya bukti kuat. Kalau bisa jangan satu, kalau bisa dua atau tiga peristiwa. Cari cara, CCTV lah, pasang CCTV itu sembunyi. Sekarang kan makin banyak canggih, ada kamera yang kecil banget tersembunyi. Pokoknya cari cara, nggak tahu gimana cara, karena harus punya bukti. Kalau sudah punya bukti, lapor polisi. Jangan lupa amankan dulu kakak, akte lahir, akte nikah, itu penting untuk gugat cerai. Kalau mau gugat cerai, Oh, ya 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 kalau ya. mau gugat cerai. Kalau enggak ya Oke, oke. pilihan masing-masing. Kalau saya kan, saya nggak, kalau saya kan nggak mau setengah-setengah. Ya. Bisa ya, buang saya buang. Kalau dulu saya keep, saya bener-bener keep. Saya pertahankan dengan seluruh jiwa raga. Terus sudah saya buang. Saya hidup nggak setengah-setengah. Siap, siap. Nah, makasih Cep buat sharingnya. Saya percaya ini ada banyak orang yang apa mulai akan dibukakan untuk mereka juga yang ini supaya berani untuk speak up kayak gitu ya Cep ya. Ya, Karena kita semua memang berhak untuk jangan takut. bahagia. Itu ya Cep ya. Ya, Oke, Tuhan pasti buka jalan untuk kita supaya kita bisa merasakan kebahagiaan, kedamaian. Ya kan Pak Pendeta? sip. Tapi dari sini saya sangat setuju apa yang tadi Cece katakan. Apalagi sebelum anak-anak muda ini kalau mau nikah memang kenali dulu, ya kan? Karena kalau tidak mengalami pengenalan nanti masuk ke apa neraka gitu ya, Cece ya, neraka dunia. Betul. Akan masuk ke neraka dunia itu memang sangat baik sekali sih untuk benar-benar dalam masa-masa pengenalan itu benar-benar sangat mengenali juga gitu loh. Apalagi sekarang kan dengan adanya media sosial, anak-anak zaman sekarang tuh lebih terbuka pikirannya. Kalau zaman kita dulu, the 90s kan bener-bener kan nggak ada handphone aja nggak ada kan waktu itu. Komunikasi dengan teman pun hanya kalau pas ketemu begitu pulang rumah sudah nggak ada komunikasi. Jadi untuk dapat informasi kan sulit gitu loh. Zaman sekarang kan Oke. lebih gampang. Jadi harus lebih hati-hati, buka mata, buka logika, buka pikiran, jangan makan cinta. Ya, makasih banyak C. Saya percaya ini banyak untuk jadi berkat banyak orang dan saya rasa tetap semangat untuk CC yang memang mungkin Ya.
eh, saat ini mungkin pernah ngalami kayak gitu, tapi saya rasa saya melihat bahwa Tuhan akan pakai JJ dalam mungkin itu dulu kayaknya masa kelam nggak gitu kan, tapi dengan lewat masa kelam ini malah JJ mungkin akan dipakai Tuhan untuk dalam pelayanan untuk orang-orang yang ngalami saya ini untuk menguatkan mereka gitu loh, C. Amin. Saya tidak pernah menyesali hidup saya. Saya selalu mensyukuri apapun yang terjadi, termasuk masa-masa kelam itu. Sampai sekarang pun saya syukuri. Tidak pernah saya sesali. Saya kalau Mantap, hidup C. tuh hidup. Saya mau berdoa dulu buat Cece ya. Tuhan berdoa untuk Ciserly, kami percaya Tuhan memakai kehidupannya ya Bapak. Setiap apa yang dia pernah alami ya Tuhan, kami percaya itu ada satu hal yang akan Tuhan pakai dalam hidupnya. Tuhan memberkati Tuhan saat ini setiap apa yang dia lakukan supaya menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapak. Serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu, berkati juga setiap anak-anaknya, keluarganya ya Bapak. Kakak dari Cik Shirley, mama dari Cik Shirley juga, Tuhan menjagai kesehatannya ya Bapak. Serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Pendeta. Makasih ya Cik ya, Tuhan berkati Cik. Terima kasih sudah Oke. meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya.